Kembali di Kompas Siang, Saudara. DPR kembali melanjutkan pembahasan efisiensi anggaran hari ini. Komisi 1 DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Digital membahas anggaran sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025. Rapat pembahasan efisiensi anggaran dilakukan Komisi 1 DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Digital dengan menghadirkan KPI, KIP, dan Dewan Pers. Dalam rapat, Kementerian Komdigi menyebut efisiensi anggaran belanja kementerian atau lembaga melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 justru menjadi momentum untuk merancang strategi baru agar digitalisasi tetap berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai langkah nyata, Kementerian Komdigi akan melakukan sejumlah strategi, diantaranya reprioritisasi program dan anggaran, dan mengoptimalkan kerjasama melalui kemitraan. Pejabat eselon 1 dan jajaran. Dengan terbatasnya alokasi anggaran pada pagu anggaran tahun anggaran 2025 ini, maka strategi yang akan dilakukan Komdigi antara lain, pertama, melakukan reprioritisasi program, refocusing anggaran, dan review yang mendalam untuk mencegah terjadinya berbagai pemborosan dalam penganggaran Komdigi tahun anggaran 2025. Yang kedua, kami akan mengupayakan program-program agar dibiayai dengan pola kemitraan. Di saat yang bersamaan, Komisi 6 DPR menggelar rapat pembahasan efisiensi anggaran dengan Kementerian BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pihaknya telah mengusulkan anggaran sebesar 215 miliar rupiah sebagai batas minimum anggaran untuk operasional Kementerian BUMN. Namun, usulan itu belum disetujui oleh Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Kementerian BUMN mendapatkan pagu anggaran sebesar 277,5 miliar rupiah pada 2025. Namun setelah Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres nomor 1 2025, anggaran Kementerian BUMN dipangkas sehingga sisa pagu anggaran menjadi 161,9 miliar rupiah. Untuk informasi selengkapnya kita sapa jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Riki Sultanah di Gedung DPR RI Jakarta. Nanda, untuk saat ini DPR menggelar rapat pembahasan efisiensi anggaran dengan sejumlah kementerian terkait. Lalu seperti apa poin pembahasannya dan bagaimana realisasi dari efisiensi ini? Betul sekali, Juno dan juga saudara. Untuk saat ini memang dari Komisi 6 sendiri masih berlangsung, di mana mengundang mitra kerja untuk hari ini adalah dari Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan yang langsung dihadiri oleh menterinya, dan juga turut mengundang BPKN dan juga KKPU. Saat ini untuk rapat kerja bersama dengan Komisi 6 masih berlangsung, Juno dan juga saudara. Tapi tadi kalau kami kutip bagaimana untuk terkait dengan efisiensi anggaran yang diterapkan, khususnya di sini tadi disampaikan oleh Erick Thohir untuk di kementerian yang ia bawahi, bahwa tadi sudah disampaikan bahwa dari pagu anggaran 2025 sebesar 277,5 miliar rupiah ini terdiri dari 80 miliar program pengembangan dan pengawasan BUMN dan 197,4 program dukungan manajemen, yang dimana kalau tadi disampaikan oleh Erick Thohir, sebenarnya untuk Kementerian BUMN ini memiliki minimum atau titik terendahnya untuk anggaran yakni di angka 215 miliar rupiah. Tapi tadi juga sudah disampaikan bahwa saat ini memang dari anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan adalah di 161,9 miliar rupiah. Dan saat ini komunikasi masih terus berlangsung antara dari Kementerian BUMN dan juga Kementerian Keuangan terkait dengan apa-apa saja dan juga terkait dengan efisiensi anggaran dan operasional ini. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan yang disampaikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih di 215 miliar. Itu terdiri dari hasil 54% pemotongan perjalanan dinas, 50% penurunan biaya pengawasan BUMN yang sebenarnya sangat penting. Kalau kita tahu pengawasan itu menjadi konsekuensi yang harus dimaksimalkan. Lalu pengurangan fasilitas IT, ini juga kita sudah efisienkan sampai 41%. Lalu untuk pengurangan ATK itu sampai 90% sudah. Lalu 70% pengurangan fasilitas pimpinan. Lalu 66% penyesuaikan kendaraan dinas yang kemarin kami semua menyewa. Kami coba mengganti yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid. Tujuannya tadinya listrik, sekarang hybrid gitu. Harganya bisa lebih murah.
itu sampai 66%. Lalu penghematan juga 43%, pemotongan kegiatan rapat, meniadakan juga hal-hal yang seremonial kita sudah pangkas. Lalu 39% efisiensi pemakaian gedung. Juda, kalau tadi selain dari Kementerian atau Menteri BUMN menyampaikan terkait dengan efisiensi anggarannya, kalau kita dengar dan cermati juga di Komisi 6 dalam rapat kerjanya hari ini, Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengakui juga sudah melakukan efisiensi dan juga tadi dijabarkan efisiensi setelah rekonstruksi di mana pagu anggaran untuk 2025 sebesar 1,85 triliun, kemudian untuk setelah efisiensi rekonstruksi ini menjadi 720,63 miliar rupiah. Nah, ada beberapa hal yang memang diperhatikan di sini, di mana tadi salah satu dari Menteri BUMN juga sebut bahwa saat ini ia juga masih mencoba untuk berkomunikasi mengenai batas minimum tadi untuk operasional yang ada di kementeriannya. Juno. Ya Nanda, tadi juga ada pemaparan terkait dengan penghematan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Lalu seperti apa strategi agar kinerja juga tetap optimal, terutama di setiap kementerian dan juga lembaga? Kalau untuk di Kementerian BUMN sendiri disampaikan oleh Erick Thohir terkait dengan adanya efisiensi anggaran ini, kerap kali ia sampaikan tidak ada hambatan dan juga tidak menjadi hambatan untuk Kementerian BUMN sendiri. Ia menyampaikan bahwa prioritas program di Kementerian BUMN ini akan tetap dijamin akan berjalan dan juga tetap bertransformasi meski saat ini ada efisiensi anggaran atau pemotongan anggaran. Nah, kendati demikian yang harus diperhatikan dan kita cermati adalah tadi yang ia sampaikan mengenai ada batas minimum untuk operasional di Kementerian BUMN sendiri. Apakah jika nanti pertanyaannya ini akan di-ACC ataupun diterima oleh Kementerian Keuangan terkait dengan batas minimum ataukah tidak, kemudian apa dampak panjangnya jika memang itu tidak dipenuhi. Ini akan kita sama-sama cermati, akan kita sama-sama tunggu, di mana saat ini rapat kerja masih terus berlangsung. Kita akan komunikasikan dan juga sampaikan kepada Anda tentunya Juno terkait dengan apa-apa saja efisiensi anggaran, tidak hanya untuk Kementerian BUMN saja, tapi kementerian-kementerian lainnya yang juga terkena efisiensi anggaran ini. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia dari Gedung DPR RI Jakarta. Dan saudara, setelah rapat dengan DPR, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, LPP TVRI dan RRI menyatakan tidak ada lagi pengurangan honor dan perumahan karyawan sebagai dampak dari adanya kebijakan efisiensi anggaran. Sementara Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN mengalami pemangkasan anggaran sebesar 1,15 triliun rupiah untuk tahun 2025. Dalam rapat tertutup bersama seluruh satuan kerja perangkat daerah di Provinsi Papua Barat Daya dibahas sejumlah anggaran yang terdampak efisiensi. Salah satunya nasib pegawai honorer yang terancam terimbas efisiensi. PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Johnny Wei, menyatakan tidak ada penambahan pegawai honorer sesuai instruksi pemerintah pusat. Namun tidak menutup kemungkinan pegawai honorer yang ada saat ini bisa terimbas efisiensi. Selain soal pegawai honorer, dana alokasi umum dan khusus untuk infrastruktur juga terkena imbas efisiensi. Perjalanan dinas, pegawai dipotong hingga 50% dan kegiatan seremonial dikurangi. Sekarang yang baru, nggak usah lagi. Berarti yang lama tetap dipertahankan Bapak ya? Yang lama ini tergantung dana. Kalau dana nggak ada ya efisiensi pasti putus. Iya, tergantung. Kalau dana di SKPD kalau tidak ada semua gaji pakai apa. Oh berarti itu juga berdampak Bapak ya untuk honorer ya? Semua. Karena kan dibayar kan pakai, kecuali kabupaten yang punya PAD besar. Kabupaten kota misalnya punya pendapatan asli daerah ya itu diatur sendiri. Tapi kalau yang kita semua masih dana transfer, mulai provinsi baru ini ya? Dana 90-an% masih dana transfer. Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Jawa Tengah juga terdampak efisiensi sehingga harus menghemat anggaran hingga 50%, terutama untuk perjalanan dinas. Selain itu juga dilakukan penghematan penggunaan listrik dan air. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo, Jawa Tengah, Rini Triningsih menjelaskan kondisi ini tidak akan mengganggu pelayanan terhadap warga. Jadi untuk efisiensi anggaran di kejaksaan ini juga diblokir dulu 50% untuk perjalanan dinas. Jadi
di dalam perjalanan dinas itu diupayakan misalnya kegiatan-kegiatan bisa melalui daring, tapi dengan efisiensi itu tidak mengurangi kinerja kita. Jadi yang kira-kira bisa dilakukan daring, kita daring. Yang benar-benar harus langsung jalan, hal-hal yang harus kita laksanakan tidak apa-apa. Tapi yang kalau selama bisa diefisien daring atau kegiatan yang tidak perlu kita memerlukan biaya perjalanan, kita bisa lakukan di kantor.